Saudara-saudara sekalian, kajian kita pada pertemuan ini akan membahas bagaimana cara kita mensucikan benda padat. Yang kedua, bagaimana cara mensucikan benda cair selain air yang kena najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Far'un, adapun ini yaitu satu cabang masalah. Idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasaminin fa'ratun masalan, apabila jatuh pada makanan yang padat, yang beku, seperti minyak samin, fa'ratun jatuh oleh tikus, masalan umpamanya, famatat lalu mati tikus itu di dalam samin, ulqiyat maka dibuang saja tikus itu, wa ma haulaha dan apa yang di sekitaran tikus, mimma masaha daripada sesuatu yang mengenai sesuatu akan tikus, faqat saja. Wal baqi tahirun, padan adapun sisanya yaitu hukumnya suci. Wal jamidu huwallazi idza ghurifa minhu la yataraddu ala qurbin, adapun benda yang beku, yang padat adalah yaitu sesuatu yang apabila diciduk daripadanya maka tidak kembali lagi ia ala qurbin, atas masa yang dekat. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, kajian kita pada pertemuan ini akan membahas benda-benda yang terkena najis, bagaimana cara mensucikannya. Perlu diketahui bahwa benda yang terkena najis itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama benda padat, kedua benda non padat, tidak padat. Benda yang tidak padat itu bisa dua. Pertama adalah benda cair selain air. Yang kedua adalah air. Dalam hukum dipisah antara air dan benda cair, punya ajaran tersendiri. Sehingga ada tiga paparan
saya tidak cukup waktu dari 3, nampaknya ini hanya bisa 2 saja. Tar yang ketiga cukup waktu kita bedah Faraun bagian bawah. Artinya bagaimana cara kita mensucikan benda padat. Yang kedua, bagaimana cara mensucikan benda cair selain air yang kena najis. Ketiganya, bagaimana cara kita mensucikan air yang terkena najis. Faraun ini satu cabang masalah yang akan membedah tentang cara mensucikan benda padat yang terkena najis. Kata kiai kita, idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasaminin fa'ratun masalan famatat ulqiyat wa ma haulaha mimma masaha faqat wal baqi tahirun. Manakala ada tikus jatuh pada minyak samin, tahu minyak samin? Minyak unta. Kan beku tuh yang kuning tuh. Pokoknya apa aja yang beku-beku. Mentega macamnya bisa. Jatuh di mentega. Sama seperti mentega gitu. Jatuh. Lalu tikus tuh mati. Di mentega tuh nggak bisa bangun dia, mati dia. Di minyak samin tuh yang beku, maka minyak samin ini karena terkena bangkai, yang namanya bangkai itu najis, maka minyak samin ini hukumnya najis. Najis. Bagaimana cara membersihkannya? Begitu caranya. Pertama, bangkai tikusnya dibuang. Udah bangkai tikus itu dibuang, lalu diambil minyak atau samin atau mentega ini yang nempel tadi sama bangkai tikus, yang nyentuh aja sama bangkai tikus. Sesudah yang nyentuh sama bangkai tikus ini dibuang, dah sisanya sudah buat dagang martabak lagi. Martabak boleh. Tuh begitu caranya. Karena benda padat. Ambil aja najisnya, yang nyentuh dengan najisnya dipotong aja deh pakai sendok pakai pisau, udah sisanya itu hukumnya suci, boleh dimakan. Wajiji ini bukan hukum, namanya adat, gaya hidup. Begitu itu enggak dijadikan rujukan. Dari mana ini dalilnya nih? Cara mensucikan benda padat yang ada najisnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukharinya, juga Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi, Imamun Nasa'i di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah. Semuanya mengerucut dari seorang istrinya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatuna Maimunah. Siti Maimunah radhiyallahu anha berkata, kata beliau, ada sahabat Nabi datang ke rumah beliau, lalu bertanya kepada Nabi tentang tikus yang jatuh di samin beku lalu mati. Bagaimana ini Nabi? Saya di rumah ada minyak samin, minyak unta. Ada tikus lupa nutup, mati di situ. Apa saya buang apa enggak? Jadi orang dulu tuh kalau apa-apa selalu ndak mau keluar dari ajaran Rasulullah. Mau menetapkan apa aja nanya dulu sama ajaran. Sebagai jangan sampai bertentangan dengan sebuah ajaran. Maka kata Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fa'rati saqatat fi saminin. Nabi ditanya tentang tikus yang jatuh lalu mati di minyak samin yang beku. Lalu kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alquha wa ma haulaha wa kulu samnakum. Kata Nabi, buang aja tikusnya, terus minyak samin yang kena tikus itu udah dibuang, wa kulu samnakum, makan aja sisa yang ada tuh. Itu maknanya suci. Suci, makan aja. Kata Nabi begitu. Enggak apa-apa. Enggak minyak samin aja, enggak minyak unta, pokoknya mentega atau apa aja. Termasuk ya uli gitu. Baru aja uli. Ada tikus dimakan cicak, kucing jatuh di uli, baru ditampah, buang aja atas. Sisanya makan, goreng aja. Ntar jadi gemblung ya kan? Gemblung apa gemblong? Iya begitu dah. Nggak apa-apa. Kok ada gurih-gurih ini, ya ada ekstraknya. Begitu. Jangan dibikin susah. Itu begitu ajarannya. Jadi Islam itu yang kecil-kecil begitu aja diatur dengan tertib, diatur sama Islam. Itu namanya cara mensucikan benda padat. Caranya kayak begitu. Udah buang aja. Ambil, kalau ini makanan masalahnya kan, makanan padat. Apa arti padat? Wal jamidu huwallazi idza ghurifa minhu la yataraddu ala qurbin. Yang namanya padat tuh kalau diciduk kagak balik lagi, buru-buru. Itu namanya padat. Tapi kalau kayak air diciduk lah balik lagi, nggak ada bekas cidukannya, itu namanya tidak padat. Itu satu. Kalau ngomong padat ada lawanannya, namanya cair. Nah, cair ini ada dua, ada cair bukan air, ada cair air. Ini hukumnya dibedakan dengan dua cabang masalah tuh, di bawahnya far'un lagi. Bagaimana kalau yang kena najis itu benda cair selain air? Maka hukumnya saudara, bila mana benda-benda cair kayak minyak, sirup marjan, sirup ABC, apa aja, kopi, apa aja dah, benda-benda cair
minyak. Oh gitu. Kalau dia terkena najis, benda-benda cairnya, otomatis dengan kejatuhan najis itu jadi najis. Ini minyak setong, sedrem, sekaleng, kena bangkai tikus, najis. Mau banyak mau dikit. Sebab nabinya mentafsil pada air, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabasan. Dalam riwayat Abu Dawud, fa innahu la yanjusu. Bila air mencapai 2 kula tidak najis. Air, tidak ngomong benda cair. Sehingga benda cair mau banyak mau dikit, bila terkena najis dengan sendirinya jadi najis. Najis. Bagaimana cara mensucikannya? Benda cair selain air nih kagak bisa. Wa yuta'adzaru tathiruhu. Kagak bisa diolah dengan cara apapun sehingga berubah menjadi nggak bisa. Ini minyak kena bangkai tikus diambil, najis saja. Kalau begitu saya tambahin lagi setengki, tetap aja najis saja. Apakah itu bensin, apakah itu premium, apa pertalite atau apa aja, itu otomatis najis kalau terkena najis. Dengan sendirinya, enggak bisa diolah, kagak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan pada benda cair. Yang dibedakan hanya pada air. Kalau air, kalau banyak terkena najis, tidak berubah, suci. Kalau air dikit terkena najis, mau berubah mau tidak, najis air. Tapi benda cair Nabi tidak memperinci. Itu menunjukkan benda cair selain air hukumnya berbeda. Kedua, kalau air itu memiliki kekuatan untuk merombak najis menjadi suci. Kemarin sudah diterangin bagaimana air dikit nibanin pakaian bisa jadi suci. Karena punya dafya. Sementara benda cair selain air tak punya kekuatan apa-apa untuk menolak najis, sehingga tetap hukumnya jadi najis. Jadi kalau benda cair selain air terkena najis, wis otomatis hukumnya najis, enggak ada baki-baki, enggak ada sisa-sisa, seluruhnya najis. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam kitab sunannya. Demikian pula Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunanut Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai juga di dalam kitab Sunanun Nasai. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil fa'ratu fis samini fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu wa fi riwayatin fa'ariquhu." Kata Nabi, bila mana minyak samin terkena bangkai tikus, dilihat beku apa cair. Kalau beku kayak tadi, kalau dia beku, ambil bangkainya, buang yang nempel dengan bangkainya, sisanya suci, bisa dipakai buat masak lagi, buat makan dan seterusnya. Tapi wa in kana ma'ian, kata Nabi, kalau itu minyaknya udah cair bentuknya,
enggak beku, fala taqrabuhu, jangan deket-deketin. Dalam riwayat yang lain, fa'ariquhu, buang aja. Ketika Nabi perintahkan untuk dibuang, itu menunjukkan najis semua. Sebab Nabi tidak bakal menyuruh barang kita untuk dibuang bila itu mengandung unsur menghambur-hamburkan duit, kan menghambur-hamburkan harta. Tapi kalau udah urusan agama, tidak ada kata menghambur-hamburkan harta. Uang ininya barang najis, buang aja, nggak apa-apa, enggak dosa. Sebab hukumnya najis semua. Intinya benda cair selain air, bila terkena najis, maka najis semua-muanya dan tidak bisa diupayakan untuk disucikan. Ketika Nabi bilang fa'ariquhu, buang aja minyak itu. Andai bisa disucikan, tidaklah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membuangnya. Sebab membuang minyak itu kategorinya menghambur-hamburkan harta yang sangat dilarang oleh agama. Dilarang oleh agama. Tapi ketika Nabi nyuruh, itu menunjukkan sudah tidak bisa diambil manfaat untuk dimakan oleh kita. Cuman ketika minyak ini sudah kena bangkai, kena kencing, apa aja deh yang najis, minyak, masih bisakah dimanfaatkan selain dimakan? Begitu. Supaya ini enggak begitu banyak, karena nabinya ada dua riwayat. Pertama, jangan dekati oleh kita, berarti oleh yang lain boleh. Maka muncul pendapat, bisakah dimanfaatkan minyak yang najis, minyak sayur yang ada bangkai tikus, ada apa aja yang najis? Bisa, boleh saja. Benda cair yang terkena najis dimanfaatkan untuk bukan konsumsi kita, untuk lampu pakai petromaknya minyak dari situ boleh, begitu. Untuk nambal-nambal perahu-perahu boleh. Untuk kayak begitu nggak apa-apa. Untuk orang mesin obras kan perlu pakai gemuk tuh, olinya minyaknya, pakai itu nggak apa-apa. Untuk bikin sabun nggak apa-apa. Sabun kan najis, iya kan nanti bakal disiram juga, begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, tapi tidak dikonsumsi oleh mulut kita. Untuk kebutuhan kita yang lain enggak apa-apa. Untuk ngerapihin rantai-rantai sepeda yang habis buat jalan-jalan kalau 1 minggu tuh, pakai minyak yang ada itu boleh. Rantai-rantainya biar cepet larinya, enggak apa-apa, boleh saja. Kenapa? Dari mana dalilnya? Di dalam Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya tentang minyak yang terkena najis. Tanya Rasulullah, kata Nabi, kata sahabat, ini minyak ini yang cair nih samin, kena bangkai tikus, bisa dimanfaatin nggak? Di luar dimakan kan kami paham, nggak boleh. Kata Nabi, istasbihu,
silahkan bikin minyak buat petromak Anda, enggak apa-apa. Itu namanya bisa dimanfaatin. Dalam riwayat yang lain, intafi'u bihi, ambil manfaat di luar makan, kagak ngapa. Begitu, boleh, silakan saja. Dua tuh. Jadi pertama, benda najis ini bisa ngenain benda padat. Cara nyuciinnya kayak tadi, ada yang najis, ada yang masih bisa dimanfaatin, masih suci. Dua adalah benda cair selain air, benda cair selain air. Ini mah otomatis najis, tidak bisa diolah menjadi suci, hanya bisa dimanfaatin buat lampu, buat minyak-minyak dah, yang lainnya boleh. Pada bagian ini saudara, ada ajaran yang tersirat dari ibarat kitab kita. Kenapa itu tikus bisa masuk kepada kaleng samin? Sebab tentu kaleng saminnya tertutup terbuka? Tertutup terbuka? Terbuka. Maka Islam tuh mengajarkan sunat kita mau siang mau malam, wadah-wadah kita tuh sunat ditutup, jangan dibuka gitu, jangan. Wadah tuh, piring kalau di rumah tuh di raknya dibalik, jangan begini, diginiin. Kalau makanya rak tuh bentuknya begini, biar nutup. Ini panci jangan dibuka begini, dikasih tutup. Semuanya kudu ditutup-tutup. Sunat. Karena memang itu diantara ajaran yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun nutupnya pakai kayu, pakai pulpen deh, tutup aja. Kalau nggak punya tutup begini di rumahnya, pakai ini aja jadi. Tapi baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, biar kita nggak penyakitan. Kenapa ada orang kena penyakit stroke, gula, asam urat, ginjal, minum, paru, hipertensi? Seringkali dia minum pagi-pagi dari gelas yang masih terbuka dari malam. Ini gelas yang udah terbuka begini pagi tak boleh diminum, menimbulkan penyakit. Menimbulkan penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghattul ina, tutupi wadah-wadahmu, jangan terbuka, ditutup. Makanya orang dulu kalau habis acara haul itu mau nganterin ke rumah encangnya, itu nasi ditutup pakai apa? Iya, daun pisang. Takut apa? Hah? Takut apa? Kenapa mak kudu ditutup daun pisang ini? Takut apa katanya? Dijilatin setan. Takut dijilatin setan.
Kan kita ngeri juga daripada jenis setan, maka kita nurut juga ditut. Habis kalau pakai dalil, puyang juga orang dulu. Yang penting mau ditutup aja dah. Itu prinsip, dalilmu bukan urusannya. Jadi ditutup. Tutup. Ghattul ina. Wa auqus siqa'a. Tutup cerek-cerek, panci-panci, jangan dibuka pancinya, tutup sama tutupnya. Kenceng yang di kompor gas, jangan dibuka minyaknya, tutup pakai tutup panci, tak boleh dibuka. Kenapa kata Nabi? Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un. Karena dalam setahun itu ada satu malam, satu hari yang di sana turun wabah-wabah penyakit macam-macam. Yang mana wabah itu enggak bakalan nyampe dan masuk pada wadah yang tertutup, pada panci yang tertutup. Yang terbuka mesti masuk. Kalau sampai terjadi penyakit macam-macam, jangan salahin Allah, salahin diri sendiri yang tidak mau dekat dengan nabinya, enggak mau nyontoh ajaran Rasul. Tutup kalau malam, jangan dibuka, penyakit. Bahkan zaman dulu seorang salafus soleh membuktikan kejadian itu, apa yang Nabi omongin. Jadi malam itu dia gelas ditutup, karena nggak ada punya tutup begini, pakai kayu, pakai pulpen lah gitu. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tutup, tidur. Pagi, ini ada kalajengking nih melilit di sini nih. Kalajengking melilit. Jadi dilihat sama dia, ada katanya. Kata dia, Syekh Nai Banten tulis nih di dalam kitab Simarul Yani'ah, cerita ini. Nah, melilit dia, kata dia, ya Allah luar biasa Rasulullah. Coba kalau kagak ada kayu, itu si kalajengking langsung masuk minum di air, lalu bisanya, racunnya masuk di air, kelihatan gak sama kita, lalu kita minum, apa enggak banyak penyakit di badan? Hebat. Dengan ini enggak bisa dia masuk. Emang hebat, Nabi tahu. Itu dia nyari. Malam tuh tutup, enggak boleh ada wadah terbuka. Tutup. Tutup. Kita tidur itu tutup. Kan kita bagus pagi minum air putih, tapi malamnya jangan begini. Minimal ditutup begini. Kalau ada kayak begini ya kayak begini. Tutup. Tidur, pagi minum, kan bagus. Minum air putih. Itu sunnah. Panci nggak boleh dibuka, minyak sayur, kenapa jadi penyakit, kolesterol, gara-gara dibuka, nggak ditutup. Mentang kita ngambil untung aja dagang pisang goreng, buka aja, tutup lah malam tuh. Begitu, jadi penyakit orang, repot. Akhirnya di swab, corona jadi tuduhnya. Padahal gara-gara begitu-begitu. Begitu sudah. Jadi kita ini kudu ngikut Nabi. Jangan sembarangan dalam agama ini. Bahaya. Nabi suruh, bahkan dalam hadis Abu Dawud yang lain tuh, wa khammir ina'ak, tutupi wadahmu walau bi'udin, kata Nabi, meskipun pakai kayu dah. Kalau nggak punya ente tutupnya, tutup, palangin aja, baca bismillah, khair. Ini ajaran-ajaran Nabi. Jadi kenapa tikus bisa masuk di minyak samin? Karena terbuka. Dan kita diajarkan oleh Nabi, tutup wadah-wadah, tutup. Itu ajaran agama. Begitu tuh. Mana lagi tuh kalau ngomong ajaran? Maghrib pintu tutup, itu Nabi yang nyuruh. Wa ghalliqul bab indal ghurub, tutupin pintu rumahmu kalau maghrib, tutup, jangan dibuka. Ada Ummu Sibyan, kata orang kampung kolong wewe gitu.
ajaran agama aja. Maghrib tutup, habis maghrib mau buka-buka. Pokoknya maghrib pintu rumah kita tutup semua. Ayam aja paham kalau udah maghrib pulang itu ayam. Emaknya kalau anaknya belum datang nggak mau masuk rumah, itu sayang banget sama anak. Enggak kayak kita sampai jam 12 malam anak kita belum pulang, nyantai aja. Kalah sama ajaran Nabi itu. Wadah kudu ditutup, panci kudu ditutup, emuk tuh kudu tutup, pintu juga tutup maghrib. Ntar habis sisa baru buka. Begitu. Tutup maghrib. Makanya orang-orang dulu berkah, karena memang begitu ajarannya. Kalau kita buat apa gitu? Lain, ini ajaran Rasulullah udah ajarin itu, Bang. Namanya Ummus Sibyan, membuat anak kita jadi bengal. Begitu. Jangan salahin agama. Maghrib tutup pintu. Kemudian lampu matiin kalau malam. Ndak boleh kita tidur pakai lampu ini nyala kayak begini. Ndak boleh. Aman Nabi. Wa atfi'us siraj. Matiin lampu kata Nabi. Lampu. Nggak kuat mata kita, cepet min. Makanya kalau mau pakai lampu biasnya aja. Dipakai oleh orang barat tuh, ada namanya lampu tidur. Kayak gini nih, tutup begitu tuh. Jadi biasnya doang yang kena kita. Sorot lampunya enggak, maka enggak min. Nabi itu hebat. Enggak kuat mata kita kalau dengan kena lampu begini. Berputar istirahatnya, dia harus kerja, kena sorot. Jadi cepet min. Jadi kalau tidur tuh lampu mati. Di samping apalagi zaman begini kan kerja dipotong gaji ya kan, listrik mahal, kan lumayan hemat. Tapi saudara jangan mikirin hemat nggak dapet ganjaran. Jadi mikirnya ngikut wah itu mau nggak ada ganjaran nggak kayak itu. Matiin lampu. Tidur tuh pakai lampu di hotel, orang barat yang pakai. Dia ngadain maulid kagak. Kita yang ngadain maulid, tapi kita injek-injek ajarannya. Ini yang ikut Nabi siapa ini ya? Jangan. Matiin lampu. Kalau mau lampu kayak begini, ini kan dari zaman Nabi tuh lampu kayak begitu tuh. Biasnya doang tuh masuk ke dalam tuh. Karena masuk ke dalam itu. Biasnya. Yang nggak di hotelnya kan banyak tuh lampu tidur katanya banyak. Itu karena begitu. Jadi biasnya doang. Gitu. Saudara nggak mesti beli-beli itu lagi. Gaji udah dipotong mau beli lagi, ngutang lagi. Udah tutup sarung aja. Dah, sarung. Ya Allah sarung nggak punya CD dah. Aduh. Yang penting mau ditutup aja dah. Begitu. Iya pakai biji kayak apa kayak. Begitu. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita nggak pakai. Biar bagus. Begitu. Jangan mentang-mentang duit kita banyak. Jangan. Matiin. Hemat. Begitu. Hemat energi. Tapi itu yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita suruh maghrib anak-anak suruh masuk rumah, ntar habis maghrib keluar. Itu Nabi. Kata Nabi wa ajmi'ul aulad, kumpulin anak-anakmu tuh. Maghrib suruh masuk rumah maghrib. Kalau mau dia ke masjid-masjid, kalau enggak bahaya. Jadi cakap. Begitu. Ini aja. Jadi Islam itu ajaran tuh ndak ada sehebat ini. Boleh tanya sama saudara-saudara kita Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, sampai sedalam ini tuh. Nabi keburu tuh ngajarin kayak begitu sama umatnya. Tinggal kita umatnya aja belajar dekat dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti aja ajaran Nabi, biar kita selamat. Banyak penyakit-penyakit tuh gara-gara kita banyak makan ini,
begitu. Saya tidak mau kalau makan ini terbuka, itu mau goreng pagi ya, ini tuh kompornya, minyaknya buang gitu. Karena ada minyak sayur nggak ditutup sama tutup panjir, pagi mau goreng pisang ada mah buang aja, ada penyakitnya bahaya. Nabi ya, kita udah ngelanggar ajaran Nabi, kalau penyakit ya salah kita, tidak mau, biar sehat. Jadi bukan masalah kolesterol makanan ini mengandung ini, bukan karena kita melanggar ajaran Rasulullah. Wong makanan mau obat semua, nggak mungkin Allah ciptain makanan lalu jadi racun buat kita. Duren kok ya katanya darah tinggi, dari mana? Tuh yang darah tinggi kalau tiap hari duren mulu puyeng juga dia belinya, itu darah tinggi. Tapi kan nggak begitulah agama. Jadi jangan jauh-jauh dari Nabi. Jauh kita dengan Nabi banyak masalah dalam hidup. Apalagi kayak zaman pandemi begini, dekatlah sama Nabi. Ya baca sholawat ke yang kita bisa. Di samping secara adat higienis itu kalau ditutup ya higienis, tapi kita nggak mau mikirin higienis dan tidak higienis, pokoknya ikut Rasulullah. Setan tidak bakal megang-megang makanan yang tertutup. Ini kalau terbuka, setan bisa pegang sama dia. Jadi sumber penyakit. Kalau ditutup enggak, wabah penyakit enggak masuk. Di samping higienis. Betapa hebat itu ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Merugi orang-orang yang nggak mau ngamalin apa yang Nabi ajarin gitu. Kita orang jangan nih fikihnya, kalau bila minyak samin kena bangkai dilihat cair beku, kalau beku buang bangkainya, sekelilingnya manfaatin buat masak lagi. Tapi kalau cair tidak bisa dimanfaatkan untuk konsumsi, tapi masih bisa di luar konsumsi badan kita, seperti bikin buat petromak, buat lampu, buat obor, buat apa, buat perahu, bakar-bakar ngerapetin perahu, silakan. Karena Rasulullah SAW menyuruh istasbihu wa fi riwayatin intafi'u bih. Ambil manfaat buat yang lain gak apa-apa, tapi jangan buat konsumsi. Inilah kurang lebih sekelumit daripada mana. Tinggal satu lagi, bagaimana air terkena benda najis, cara mensucikannya. Nah ini terlalu panjang, maka saya mau potong segini aja. Faraon, wallahu a'lam bishawab, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin?